Dunia memang lagi aneh. Alam berubah, manusia makin canggih, tapi juga makin hampa. Bumi nggak sedang kiamat, manusia cuma lagi diuji. Apakah bisa naik tingkat kesadarannya secepat teknologinya? Karena masalah zaman ini bukan kekurangan teknologi, tapi kekurangan kebijaksanaan. Setiap generasi punya perang, dan perang kita sekarang bukan pakai senjata, tapi melawan kebutaan batin dan kekacauan pikiran. Yuk kita reflektifkan diri kita dan pikir ulang tentang arah hidup manusia hari ini. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Kamu ngerasa nggak sih, dunia sekarang kayak makin absurd aja? Teknologi makin gila. AI udah bisa mikir, manusia bisa nyimpen kenangan di cloud. Tapi di sisi lain, banyak orang ngerasa kosong. Kayak semua serba cepat, tapi hati nggak pernah benar-benar nyampe. Dan di tengah semua kekacauan ini, banyak yang bilang, bumi lagi sekarat, dunia mau kiamat. Padahal, kalau kamu perhatiin lebih dalam, bumi nggak sedang kiamat, tapi manusialah yang lagi diuji. Kita sedang diuji. Apakah bisa naik tingkat kesadaran secepat kita bikin teknologi? Coba pikir, selama 100 tahun terakhir, manusia udah lompat dari zaman kuda ke zaman roket. Dari surat yang dikirim berminggu-minggu ke video call lintas benua dalam hitungan per milidetik. Tapi kesadaran kita masih sering stuck di tempat yang sama, penuh ego, penuh amarah, haus pengakuan. Kita berhasil menciptakan mesin yang bisa belajar sendiri, tapi gagal belajar memahami diri sendiri. Kita tahu cara mengirim sinyal ke Mars, tapi nggak tahu cara mendengarkan isi hati orang terdekatnya. Kita nggak sedang kekurangan teknologi, kita sedang kekurangan kebijaksanaan. Dan tanpa kebijaksanaan, semua kecanggihan itu cuma mempercepat kehancuran. Ya, kehancuran. Sekarang banyak yang bilang manusia makin cerdas. Tapi anehnya, tingkat stres juga makin tinggi. Orang makin terhubung lewat internet, tapi makin terputus secara batin. Bahkan kita sekarang lebih percaya layar daripada nurani sendiri. Kita hidup di era di mana algoritma bisa tahu apa yang kita suka, tapi kita sendiri nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Itu lucu banget, sekaligus tragis. Bumi bukan rusak karena alamnya, tapi karena manusianya. Kita sibuk cari planet baru, padahal rumah kita yang sekarang belum kita rawat dengan cinta. Kita bikin AI yang bisa simulasi emosi, tapi lupa gimana rasanya benar-benar punya empati. Setiap generasi punya perang. Generasi kakek nenek kita perang melawan penjajahan. Generasi setelahnya perang melawan kemiskinan dan ketertinggalan. Dan generasi kita sekarang, kita perang melawan kebutaan batin. Kebutaan ini nggak kelihatan kayak bom atau peluru, tapi efeknya lebih menghancurkan. Karena ketika hati manusia buta, dia bisa menghancurkan dunia tanpa sadar, atas nama kemajuan, atas nama bisnis, bahkan atas nama agama. Kita lihat perang di mana-mana.
Tapi sebenarnya itu cuma cermin dari perang di dalam diri manusia itu sendiri. Selama hati masih penuh ketakutan dan dendam, kita akan terus menciptakan dunia yang kacau. Karena dunia luar cuma pantulan dari dunia dalam. Dan mungkin inilah fase ujian besar umat manusia. Bukan ujian soal teknologi, tapi soal kesadaran. Apakah kita bisa tetap manusia di tengah semua kecanggihan ini? Sekarang kamu bisa pakai AI buat bikin lagu, buat bikin lukisan, buat bikin puisi. Tapi, masihkah kamu bisa merasakan makna di baliknya? Atau semuanya cuma data yang diproses tanpa jiwa? Apalagi tanpa rasa? Karena kuncinya bukan di otak, tapi di hati. Kesadaran bukan soal IQ tinggi, tapi soal kemampuan untuk hadir, melihat hidup apa adanya tanpa terjebak ambisi atau ketakutan. Kalau kamu lihat berita tiap hari, baik bencana, konflik, krisis moral, semuanya kayak tanda-tanda kehancuran. Tapi bisa jadi itu bukan tanda kiamat, melainkan tanda bahwa sistem lama sedang runtuh. Yang lama hancur biar yang baru bisa lahir. Dan yang baru itu bukan dunia fisik, tapi dunia kesadaran. Manusia baru bukan yang punya chip di otaknya, tapi yang punya kedamaian di hatinya. Mereka yang bisa berpikir cepat, tapi tetap berhati lembut. Yang bisa adaptif sama teknologi, tapi tetap tunduk sama alam. Yang bisa maju, tapi nggak lupa asalnya. Mungkin itu sebabnya alam sekarang kayak ikut ngomong. Cuaca makin ekstrim, bencana makin sering. Bukan karena bumi marah ya, tapi karena bumi lagi ngingetin. Hey, manusia, kamu udah jauh banget dari keseimbangan. Bumi nggak butuh diselamatkan. Yang butuh diselamatkan itu manusia dari dirinya sendiri. Karena bumi bisa sembuh sendiri. Kalau manusia hilang, dalam 100 tahun bumi akan hijau lagi. Tapi kalau manusia tetap hidup tanpa kesadaran, dalam 100 tahun lagi semua yang indah bakal berubah jadi buatan, jadi plastik, dan jadi sinyal. Jadi ini bukan soal dunia mau kiamat, tapi soal manusia mau bangkit atau tenggelam. Mau terus berlomba dalam teknologi tapi kehilangan arah, atau mau mulai belajar menyeimbangkan kecerdasan dengan kebijaksanaan. Karena tanpa kebijaksanaan, teknologi cuma memperbesar apa yang udah ada. Kalau manusia serakah, serakahnya jadi global. Kalau manusia penuh kasih, kasihnya juga bisa mendunia. Jadi ujungnya tetap di kesadaran. Zaman ini bukan perang antar negara, tapi perang batin dalam diri setiap manusia. Perang melawan kebodohan, perang melawan keserakahan, dan perang melawan ketakutan yang ditanam oleh sistem. Dan senjata paling ampuh bukan senapan, tapi kesadaran. Karena ketika kamu sadar, kamu gak akan gampang dikendalikan. Kamu mulai mikir lebih jernih, ngerasa lebih dalam, dan hidup lebih selaras dengan semesta. Itulah tanda manusia yang naik tingkat. Dan mungkin itu juga alasan kenapa semua kekacauan ini terjadi. Karena cuma lewat kekacauan manusia bisa bangun. Jadi bumi nggak sedang kiamat. Kiamat yang sebenarnya adalah matinya nurani. Dan kebangkitan yang sebenarnya adalah saat manusia sadar bahwa kemajuan sejati bukan soal teknologi, tapi soal kesadaran. Kalau kita bisa menyeimbangkan dua hal itu, otak dan hati, maka bukan cuma bumi yang selamat, tapi juga masa depan manusia. Yuk, kita merenung, selami lebih dalam lagi. Apakah kita sudah sadar? Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.